Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Orang itu akan celaka sendiri. Kita nggak perlu mencelakai dia lagi, nggak perlu membalas dendam dan sebagainya. Tapi orang itu merugikan dirinya sendiri. Barang siapa mencintai kegelapan, ya dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu terus ditolak ya. Orang mengeraskan hati, nggak bisa menerima. Dan loss itu ada pada orang yang menolak itu gitu, bukan ada pada saudara dan saya yang sedang ditolak, bukan. Tapi di dalam posisi daripada orang yang mengeraskan hati nggak bisa menerima firman, dan firman itu akan menjadi hakimnya. Tapi saudara perhatikan ya, itu Yesus itu pending sampai kepada akhir zaman. Maksudnya apa saudara? Bukan cuma bicara tentang kesabarannya saja, tapi kesabarannya yang juga berarti adalah penantian orang itu untuk bertobat. Seringkali sudah di dalam kehidupan kita itu jengkel ya. Kenapa orang berbuat jahat? Kenapa orang fasik itu enggak segera dapat hukuman gitu? Bolak-balik dia diluputkan daripada penghakiman. Kita seperti kayak terganggu sekali. Kita sulit ya memahami kesabarannya Tuhan itu betul-betul sulit loh. Karena apa? Ya karena saudara dan saya sangat enggak sabar. Kita mau keadilan langsung segera dijatuhkan dan sebagainya. Kita enggak ada kesabaran ilahi di dalam hal ini ya. Seperti kesabaran yang ada pada Yesus. Tapi sesungguhnya kesabaran yang dari Tuhan itu dipending sampai kepada akhir zaman. Itu berarti Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Sekali lagi ya, ini Injil gitu. Injil lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tapi kita gampang sekali maunya menutup dengan kedaulatan Allah gitu kan ya. Kedaulatan Allah itu jangan-jangan saudara suka sekali membicarakan itu cuma untuk mendukung ketidaksabaran saudara. Saudara orang yang gampang meledak, saudara orang yang gak sabar, saudara orang yang gak ada belas kasihan, makanya suka sekali berlindung di bawah kedaulatan Allah. Itu pemerkosaan doktrin namanya. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, saudara melihat Injil dan Injil dan Injil dan Injil dan Injil. Ia membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka, sehingga Tuhan menyembuhkan mereka. Ini kan kalimat sudah berat sekali ya. Tapi kenapa Yohanes masih mencatat kalimat ini? Ini peringatan lagi, kamu jangan seperti itu, silakan bertobat. Saudara nangkap nggak maksudnya? Ini bukan final judgment, bukan. Ini kalimat luar biasa keras ya. Sangat keras, seperti kayak sudah memisah gitu. Ini elect, ini reprobate. Ya kan begitu kan kalimatnya. Tapi ya, ini masih sekali lagi ya. Datanglah kepada Tuhan, kamu jangan seperti ini. Jangan sampai Tuhan gak mau menyembuhkan kamu lagi. Makanya ada kalimat seperti ini. Saudara, kalau teguran itu masih diberikan, kalau kita masih mendengar kalimat-kalimat keras, itu berarti itu masih ada kesempatan bertobat. Yang kesempatan bertobat yang sudah gak ada lagi itu silence. Kalau Tuhan sudah diam, berarti sudah selesai berarti. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kalimat yang keras, itu undangan pertobatan maksudnya. Saudara jangan terima kalimat itu dengan sakit hati, tersinggunglah dan sebagainya. Akhirnya makin keras lagi ya. Ini berarti saudara menanggapi secara keliru. Dan ini sudah dikatakan seperti itu, masih undangan untuk bertobat kan ya. Sekarang kita masuk ke perikop yang terakhir ya. Perikop terakhir ini ditutup dengan apa sih? Dengan undangan Injil sekali lagi. Inilah Yesus yang kita percaya, mengundang orang untuk percaya kepada dia. Nggak ada habis-habisnya.